Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat teman-teman yang nonton, kali ini ada yang request di Instagram, tanya bang, apa sih jenjang karir terkait analis perkara peradilan. Memang kalau disebutkan analis perkara peradilan itu agak berbeda ya, ketika analis perkara peradilan tahun 2018, tahun 2019 sama tahun 2021. Yang membuat beda apa? Karena di tahun 2021 ini ada muncul Perma nomor 1 tahun 2021 di pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah ya. Di situ disebutkan bahwa calon hakim ada diambil dari pegawai negeri sipil yang merupakan analis perkara peradilan tahun 2021. Nah, jadi tahun 2021 ini dia punya jenjang karir untuk menjadi hakim. Walaupun nanti tetap melewati tahapan tes ya, tes calon, tes hakim biar dia bisa masuk ke pendidikan. Adapun tesnya itu ada SKB, tes kemampuan bidang hukum, wawancara, psikotes, dan kalau ingin bergabung menjadi hakim di peradilan agama maka ada tambahan yaitu tes baca kitab kuning. Tapi apakah analis perkara peradilan tahun 2021 ini bakal masuk semuanya menjadi hakim? Karena ini pilihan jadi sah-sah aja. Ada yang nggak mau, emang ada yang nggak mau bang, banyak yang nggak mau itu. Kenapa? Misalkan mereka sudah ditempatkan di dekat rumahnya, misalkan gitu ya, daerahnya tinggal di Jakarta, penempatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jadi dia takut aku dipindah-pindah nanti ke daerah-daerah pelosok, mending aku di Jakarta aja, nggak apa-apa jadi analis perkara. Ada kan yang perempuan gara-gara suaminya jaksa jadi dia nggak mau jadi hakim karena takut tidak tinggal satu rumah. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada yang memilih nggak jadi hakim. Misalkan jadi hakim ya, jenjang karirnya ketika dia jadi hakim dia pasti ditaruh di kelas 2B. Nah, di kelas 2B, kelas 2 ya, sorry ya, di kelas 2. Nah, dia ditaruh di pengadilan di kelas 2. Nah, ini kan penempatannya di daerah-daerah, tetap di kota atau kabupaten, cuman nggak sebagus misalkan di Jakarta, di Palembang, misalkan di Balikpapan gitu kan, di kota-kota besar gitu. Enggak, pasti di tempat-tempat yang mungkin ada dari teman-teman yang baru dengar tuh kata-kata itu daerah mana. Nah, itu ditempatkan di tempat-tempat seperti itu. Nanti ketika ditaruh di kelas 2, ketika naik jabatan bisa pindah ke kelas 1B. Nah, ketika di kelas 1B biasanya kalau mau naik jabatan, mau jadi wakil, misalkan saya pengadilan agama aja saya bahas ya, wakil pengadilan agama, maka dia turun lagi tuh ke kelas 2 lagi. Nah, karena dia udah punya pengalaman jadi hakim di kelas 1B, jadi dia setidaknya bisa memimpin di kelas 2. Nanti dari wakil, nah itu ada lagi, misalkan mau jenjang-jenjangnya jadi ketua pengadilan agama kelas 2, nanti pindah lagi ke menjadi wakil di pengadilan agama kelas 1B, naik lagi jadi ketua pengadilan agama di kelas 1B, naik lagi ke atasnya jadi wakil di pengadilan agama kelas 1A, nanti jadi ketua di pengadilan agama kelas 1A. Nanti naik lagi ke PTA, naik lagi kalau misalkan mau jadi hakim Mahkamah Agung bisa ke sana. Jadi mau enaknya lagi sih bisa baca di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya 3 tahun 2006, 50 tahun 2009. Kalau nggak salah itu ya. Nah itu. Nah bagaimana kalau misalkan saya nggak mau jadi hakim bang, saya mau jadi analis perkara peradilan aja deh. Ada nggak jenjangnya? Ada jenjangnya kalau kalian mau. Ada beberapa analis perkara peradilan yang 2018-2019 itu sudah ada yang jadi PP, panitera pengganti ya. Apa bang panitera pengganti? Panitera pengganti itu tugasnya itu mengurusi di ruang sidang gitu lah. Ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu juga udah dijelaskan. Jadi simpelnya aja ya. Jadi apa yang terjadi di sidang nanti dia bikin buat namanya berita acara sidang. Nah, ngebuat kayak gitu. Terus kalau setelah jadi PP bisa jadi panmut, panitera muda hukum, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan. Mau jenjang lebih tinggi lagi bisa jadi panitera. Adapun kalau bang saya malas bang, saya nggak mau di dalam ruang sidang lah, aku mau nyantai-nyantai aja lah, bisa juga jadi jurusita. Jadi jurusita itu kayak mengantarkan relas ya, mengantarkan surat panggilan ke para pihak. Jadi misalkan
para pihak ada di daerah mana, dia yang ngantarkan suratnya. Boleh juga, itu kan waktunya kayak fleksibel ya, jadi jalan-jalan gitu, jadi bete nggak di kantor terus, ya lebih seru lah ya kan. Jadi begitu, jadi analis perkara peradilan yang tidak mau jadi hakim, kalau yang tahun 2021 ya, dia bisa jenjang karirnya jadi jurusita pengganti, jurusita ataupun panitra pengganti, nanti jadi panitra muda hukum, nanti naik menjadi panitra. Nanti kalau mau tinggi lagi ya tadi panitra ini bisa ke kelas 2, ke kelas 1B, ke kelas 1A. Nah, atau bisa jadi ke panitra pengadilan tinggi agama. Aku ngebahas tentang agama dan ini nggak beda jauh dari peradilan umum. Mungkin itu aja buat teman-teman yang masih nggak tahu ya, masih kayak buta banget sama gimana sih jenjang karirnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi silakan ya DM aja di Instagram, kalau nggak tulis saya di kolom komentar kira-kira mau bahas terkait apa. Mumpung masih ada waktu luang, insya Allah aku bantulah, aku share ilmu biar teman-teman juga bisa ngupgrade dirinya jadi lebih siap menghadapi SKD, SKB, tes untuk menjadi sama-sama menjadi bagian dari keluarga Mahkamah Agung. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.